yang Cepua. Datang kemari periksa apa? Saya periksa ada beberapa macam penyakit. Pertama saya periksa gula darah, asam urat, dan kolesterol. Setelah itu saya periksa lagi mata. Sesudah mata, karena saya batuk, saya periksa lagi ke dokter tentang batuk saya. Oh, jadi ada beberapa bagian yang diperiksa? Iya. Oh, kemudian bagaimana situasi? Hasil dari pemeriksaan? Hasil dari pemeriksaan menurut saya sangat memuaskan karena pelayanan mereka begitu cepat, tidak ada menunggu begitu lama, langsung dilayani. Bayangkan saja 3 macam penyakit yang saya periksa, barangkali tidak membutuhkan setengah jam atau 30 menit, sudah selesai semuanya, 3 macam, langsung dengan obat yang mereka berikan. Dan kami merasa puas atas pelayanan ini. Oke, baik. Dan mudah-mudahan berharap kiranya program ini tetap terlaksana di hari-hari yang akan. Iya, saya berharap program ini akan ada berkelanjutan di tempat-tempat lain karena ini sangat membantu masyarakat, jemaat, dan masyarakat pada umumnya. Dan kali ini kebagian dari jemaat di wilayah Poigar, pada umumnya masyarakat di Kecamatan Poigar, karena saya melihat ada dari beberapa desa tetangga yang memang antusias datang di tempat ini untuk memeriksa kesehatan mereka. Bagaimana cara mereka memeriksa, apakah dengan cara yang bagus? Mereka memeriksa dengan begitu ramah dan begitu cepat. Karena di samping dokter-dokter, para perawat pun, sehingga kartu atau semacam karcis pendaftaran itu tidak lama di tangan pasien, langsung dijemput. Dan kami sangat puas atas pelayanan ini. Oke, baik. Makasih, Mas. Makasih. Makasih. Dari pagi ternyata banyak sekali antusias dari jemaat dan warga sekitar, terutama untuk bedah minor ya, dari sisi ada dan itu masih ada terbuka lagi banyak untuk operasinya. Akhirnya sangat antusias misalnya dari masyarakat untuk melaksanakan kegiatan ini. Iya. Dan bagaimana perkembangannya dengan situasi ini? Perkembangan ini sih kasusnya sebenarnya ini banyak rata-rata semua hanya kayak ateror, ya kalau benjolan-benjolan seperti ini itu aja maaf ya Omar, ini ada 3 macam. Satu pasien bisa ada 4, jadi 1, 2, 3, 4 yang mau langsung dioperasi itu untuk 1 orang. Kira-kira memakan waktu yang Tergantung dari kasusnya aja. Ada yang cepat, ada yang makin, dan semoga bermanfaat. mohon mengganggu sekali lagi. Terima kasih tadi, semoga lancar. Amin. Ada berapa ya? Jadi Hampir 200 dari 2 sekolah. iya, dan kita sudah adakan pemeriksaan, ada pencabutan juga. Tapi kondisinya untuk anak-anak di sini boleh dibilang 70% bagus ya. 70% bagus, yang lain lubang,
Kayak ada yang mau dicabut kita cabut, tapi ada yang nggak mau kita nggak akan paksa. Dan melihat situasinya, antusias dari warga masyarakat dan jemaat cukup baik ya Pak? Cukup baik, sangat baik, luar biasa. Mereka antusias untuk datang gitu loh. Gitu. Dan untuk ke depan kami tahu ada beberapa tempat yang akan dilaksanakan juga. Bagaimana persiapan ke depannya Bu? Persiapannya yang seperti yang sudah kita sudah siap kok. Untuk beberapa pasien kita sudah siap. Iya. Dan mudah-mudahan ini tetap berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Dan apakah ada ditemukan beberapa kekurangan-kekurangan berkaitan dengan persiapan yang ada? Kalau kita mau cari sempurna juga susah ya, namanya juga bansos ya. Tapi yang penting ada yang bantu untuk cuci alat, tapi semua berjalan bagus lah. Itu aja. Doakan ya semua nanti bisa selesai hari ini dengan baik ya. Iya. Demikian Bu, makasih. Iya, Selamat berkati melaksanakan juga. tugas selanjutnya. Terima kasih. Selamat siang Pak. Siang Bu, Salam sejahtera. sejahtera, masa. Berkaitan dengan persiapan yang sementara berlangsung. Bagaimana situasi saat ini Pak? Bersyukur bahwa dari mulai kami datang disambut dengan sangat baik, baik dari pemerintah daerah maupun juga dari badan pekerjaan seluruh bahkan jemaat tempat. Jadi kami bersyukur juga bahwa cuaca sangat baik dan kehadiran jemaat yang tempat juga bagi kami sangat luar biasa. Antusiasnya luar biasa. Dan tidak hanya dari yang Kristen, tapi saya lihat tadi ada juga dari yang pakai dan Islam juga ada masalah. Puji Tuhan. Ini merupakan satu kesaksian juga Pak. Iya. Dan bagaimana dengan persiapan ke depan? Karena kami tahu bahwa bukan hanya di tempat ini, ada beberapa tempat yang akan dilaksanakan kegiatan ini. Ya. Ini merupakan pengobatan awal, langsung awal, dan ini menjadi catatan yang berharga bagi kami supaya dengan ini kita bisa evaluasi dan mengantisipasi ke depan sehingga lebih baik lagi. Ada kekurangan di sana sini kita evaluasi, kita perbaiki. Dan puji Tuhan sampai saat ini antusias dari warga masyarakat dan jemaat ya Pak Sangat cukup luar biasa. Luar biasa. Kami memantau langsung dengan kondisi yang ada. Dan untuk persiapan ke depan ada hal yang perlu dipersiapkan lagi berkaitan dengan kunjungan di beberapa tempat. Mungkin yang akan kami menjadi pertimbangan adalah air. Oh iya. Karena tadi kami cuci alat-alat itu sterilnya kami pakai alkohol. Karena airnya mungkin kendala tidak jalan. Sehingga kami harus beli alkohol karena kan seperti gigi, ada minum itu kan semuanya harus disteril. Biasanya kita cuci pakai air, baru kemudian dengan alkohol. Tapi karena kondisinya kita tetap ada cuci sebentar. Itu yang saya berikan antisipasi ke depan. Ya ini karena kondisi kan kita berpikir kita ambil saja kondisi yang ada. Tapi nggak jadi kendala bagi kami. Tapi mungkin ada ini atau ada pertanyaan bagus. Iya benar. Ekstra. Sampai kita selesai ada dampak itulah yang perlu disampaikan. Tapi puji Tuhan luar biasa. Baik itu penyambutan dari pemerintah maupun dari BUMN ya DPRD Majelis Sinode itu ya. Oke, benar dan berharap kiranya kegiatan selanjutnya akan berjalan dengan baik. Terima kasih Pak. Terima kasih. Kami lanjut. Halo Adek. Halo, Sama Adek nama? Anugrah, Pam. Lengkei, Oh, Lengke. Adek datang kamari ada PK apa? baca buku gigi, Secabu. Oh, kamu sakit dah cabu. Nanda, Oh, waktu dah cabu
bagus dorang cara bacabu? Bagus? Tidak sakit? Tidak. Tidak marah-marah? Tidak. Jadi dorang cara bacabu bagus? Iya. Tong, habis dari sini bagaimana dorang dapat jaga baik-baik itu gigi? Orang suntik pertama, kong dong cabut tuh gigi perlahan-lahan. Kong dorang bilang jaga tuh gigi? Iya. Jangan bikin apa tuh gigi? Jangan saya rusak. Jadi mudah-mudahan pulang dari sini so bisa menjaga tuh gigi. Oke. Oke, baik, makasih. Iya. Semoga cepat sembuh. Amin. Halo, selamat siang Dek. Apa kabar? Sesunat? Gimana lebih saat sesunat tadi? Ada suntik di kaki. Tapi tidak takut toh? Berani pasti toh, laki-laki. Bagaimana dengan tuh yang sunat baik-baik? Yang tidak jahat toh? Baru di proses sunat sakit nggak? Enggak. Sampai sekarang enggak. Tetap kuat toh. Kemudian ibu, bagaimana persiapan sebelum dalam rangka persiapan sunat ini? Apakah ada persiapan khusus yang sudah disiapkan sebelumnya? Kalau persiapan dari beberapa hari sebelumnya, karena kan ada pemberitahuan beberapa itu sebelumnya siapkan di mental, terutama baru di persiapan mulai dari kain, segi apa-apa yang mau dicari. Alhamdulillah berjalan baik. Dan bagaimana dengan pelayanannya di sini? Bagus, di pelayanan dokter ramah, sama yang orang-orang yang dari luar negeri tim bagus. Artinya program ini menyentuh langsung ke adik, ke orang tua, dan mudah-mudahan ini akan berlaku terus. Dan mudah-mudahan adik cepat pulih dan sehat-sehat. Baik, demikian, makasih. Terima kasih, dan buat tim dan dokter dari pihak keluarga, orang tua, mengucapkan banyak terima kasih. Dan soal ini program, insya Allah akan berjalan lebih baik. Oke, iya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang. Berkaitan dengan kegiatan yang sedang dilaksanakan saat ini, bagaimana dengan situasi yang ada saat ini, Bu? Ya, situasi yang ada sejak dari tadi ya di umum ya. Ini kan di sini yang kanan, yang gereja tadi kelihatannya masyarakat cukup antusias karena pagi-pagi walaupun hujan tadi agak gerimis tadi, tapi masyarakat tetap berbondong-bondong untuk mengikuti kegiatan sih ya, memberikan kesehatan. Tidak hanya jemaat gitu penutup Emmanuel Budaya, tapi juga dari masyarakat sekitar ya, saudara-saudara kita yang muslim ya. Kita memang juga selain ada pemeriksaan kesehatan, ya ada gigi yang pemeriksaan gigi, terus ada bedah bintor. Jadi kalau ada benjolan-benjolan kecil gitu bisa langsung ditangani. Juga ada memang betul-betul untuk masyarakat umum, dan memang kita juga berusaha untuk memberikan sentuhan untuk saudara-saudara kita muslim dengan melaksanakan kita masal gitu.
Sehingga apa yang ada di sini kita mau menebarkan kepedulian ke semua wilayah Indonesia. Kita tidak terbatasi dengan tembok-tembok ini ya, tapi kita siapapun kita akan tetap layani untuk menebar kepedulian. Dengan menebar kepedulian kita bisa menciptakan kebersamaan. Demikian. Dan sejauh ini untuk Hitanan ini kira-kira sudah bisa mencapai berapa orang yang ambil bagian? Kita tadinya targetnya sekitar 175. Ini dia targetnya. Kemarin memang poinnya itu memang udah ada sudah bilang dulu, sudah info kalau memang tidak ada Hitanan. Hari Minggu sebelum Baksos kita sudah curi start. Ada 3 di Imandi. Ada 30 anak, tapi ada 3 yang karena sesuatu dari keadaan kondisi kesehatannya dia tidak bisa dilakukan. Jadi ada 27 yang sudah dilakukan. Nah sekarang ini kira-kira 10 orang. Ini baru 10, tapi katanya ada sekitar 20. Dan bersama kita juga dengan Bapak Pendeta James. Ya. Untuk ke depan kira-kira bagaimana program ke depan dengan kegiatan? Ya, program kita ke depan GBB apalagi dalam rangka 75 kita akan ke Padang bakti sosial, dan kemudian kami akan ke Banyuwangi itu mungkin Januari ya. Waktu dekat ini berada di sini. Beberapa bulan yang lalu kami sudah Lampung, Berau, Kalimantan Barat. Inilah rangkaian yang terbesar rangka 75 tahun Balikpapan. Dan ini bekerja sama semua dengan pelayanan komisi, departemen, yayasan, Pelkes dan yayasan kesehatan. Kira-kira itu. Ini memang ini kita akan melaksanakan setiap tahun. Jadi ini sudah tahun yang ke-5 kita. Ini menjadi program tahunan ya? Iya, jadi setiap tahun kita ada di berbagai daerah untuk melaksanakan kegiatan. Ada di Sangihe Talaut, Sangihe, Talaut Banten, Maluku, Ambon. November kemarin kami ada di Ambon di 5 titik juga, terus kita sudah di NTT sudah di Kupang sekitarnya, di Minahasa sudah di 4 ya, 3 kali. Iya. Dan berharap kiranya program ini akan tetap berlangsung dan terlaksana. Mudah-mudahan Tuhan tetap mengizinkan. Amin. Ya, demikian. Jadi karena dulu sebelum ini ya kami harapkan bahwa ada saudara-saudara gereja yang ada di Minahasa, Gemim, Gemibem, Gemis ya, saudara-saudara gereja Gorontalo, GPI Gorontalo ya, kiranya persamaan ini akan tetap untuk kepentingan Tuhan. Ya, kemarin kami ada 1.191 orang partisipan. Yang ikut yang menjadi target gitu ya. Kita 15.000 pasien. Oke, baik, makasih. Kita berharap semoga ini kegiatan tetap berjalan dengan baik. Tuhan memberkati. Salam buat rekan-rekan di Gemibem. Iya, amin.
Cynthia Kusuma. Bu Cynthia datang di sini buat periksa apa? Periksa mata. Periksa mata. Baru sudah seperti itu? Iya, sudah. Kemudian bagaimana petugas Pelayanan sangat baik untuk pelayanannya dan sangat puas dengan pelayanan. Sudah Pak? Sudah Pak. Baru kemudian apa yang dianjurkan? Dianjurkan ya untuk menghindari iritasi, untuk baca-baca di gelap, kebanyakan mbak itu HP tuh, jadi radiasi. Oh iya. Dan program ini kira-kira menurut Ibu apakah bagaimana? Bagus atau? Bagus, sangat bagus ini program. Ya, mudah-mudahan ini berkelanjutan. Mudah-mudahan ada event-event berikut sama dengan ini. Oh iya, oke. Makasih Bu. Oke. Semoga tetap sehat. Iya, terima kasih. Selamat siang Pak. Siang Pak. Dengan Bapak Pendeta ya? Ya, saya pendeta Sealtiel Ishak, pendeta emeritus TPB. Oh, emeritus. Ya. Emeritus. Melaksanakan kegiatan konseling. Iya. Ya. Sejauh ini Pak, bagaimana perkembangannya dengan situasi yang ada saat ini, baik yang ada di sebelumnya, di lokasi sebelumnya sampai saat ini? Ya, jadi ini memang tadinya kan Baksos KB hanya melayani pelayanan secara medis dan juga berbagai pelatihan. Iya. Tapi kemudian pada waktu kami akan Baksos di daerah NTT, saya mengusulkan kepada panitia, melalui panitia kepada Majelis Sinode tentunya, supaya ada pelayanan konseling. Iya. Karena orang-orang yang datang dengan sakit penyakit mereka, dengan keluhan mereka, ada pergumulan mereka yang perlu tidak hanya penanganan secara jasmani tapi juga secara rohani, karena masalah jasmani dan rohani merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga mulai saat itu ada pelayanan konseling. Kami mulai pada waktu di Kupang, saya lupa tahun berapa itu, tapi di sana ada sekitar 400 orang yang minta pelayanan konseling dari berbagai dari warga jemaat waktu itu luar biasa ya? Sampai 400 itu, mungkin lebih, tapi saya hanya mencatat 400 orang. Dan bisa kami kewalahan, ada waktu itu cukup banyak pendeta yang melansing, harus dibantu oleh penatua yang seharusnya memang kami menangani karena masalah-masalah khusus. Ya. Itu dengan situasi yang banyak itu sehingga akhirnya melibatkan penatua juga karena tidak bisa pada waktu semua. Itu kemudian dalam perjalanan selanjutnya itu terus berjalan sampai juga hari ini, karena kami sudah pernah ke Ambon, ke Sangir, ke Bitung, dan di Bitung juga dan di Sangir banyak sekali juga yang minta pelayanan konseling. Artinya salah satu penggagas pelaksanaan konseling ini adalah Bapak Pendeta? Saya sendiri yang mau. Ya. Dan akhirnya puji Tuhan berlanjut sampai saat ini. Dengan situasi untuk di tempat ini bagaimana perkembangannya Pak? Apa banyak yang datang? Kemarin di Baksos pertama yang bisa dilayani konseling di mana itu di Nenasi. Kemudian di Modayak 37 orang. Oh, 37 orang. 37 orang. Kalau yang di Modayak itu kemarin apakah memang tidak dijelaskan secara adil? Saya juga belum evaluasi dengan bagian pendaftaran apa jelaskan itu, karena hanya 3 orang. Oh, mungkin kurang sosialisasinya ya mungkin. Iya. Kalau itu memang sudah disampaikan, mungkin hanya memang kami juga petugas kami harus juga menginformasikan lagi ya. Nah, di sini tadi tidak tahu sudah berapa ini, kalau tidak salah sudah 7 atau berapa. Saya sudah konseling, yang saya sudah konseling di sini ada 3 orang di sini. Pak Lonto juga sudah 3 orang, jadi 6 orang baru. Ya Pak, kalau boleh tahu, mungkin ini agak privasi, tapi sejauh ini apa yang paling banyak ditemui dengan keluhan-keluhan? Masalah-masalah mereka pertama juga menyangkut masalah kesehatan. Oh, kesehatan. Kesehatan, tapi ada 3 menurut saya masalah yang mereka hadapi: kesehatan, kemudian masalah ekonomi. Oh iya. Ekonomi dan masalah keluarga. Keluarga apakah itu hubungan dengan suami, anak-anak, tapi juga masalah ekonomi ada kaitan dengan tadi
apa namanya dengan sakit penyakit mereka juga ya. Nah, itu tidak. Tapi yang saya temui juga dalam pelayanan itu ada juga yang mereka yang diikat oleh kuasa-kuasa gelap ya, dalam kaitan okultisme. Itu masalah-masalah yang apa dengan berbagai ragam masalah. Tapi intinya ada di situ. Iya. Jadi yang paling prioritas ini, yang paling menonjol ada 3 hal ini kan? Ya, 3 hal itu jadi kesehatan, keluarga dan ekonomi. Dan masalah ekonomi. Iya. Dan kami berharap mudah-mudahan kegiatan ini akan tetap berlanjut ya Pak ya. Iya. Mudah-mudahan tetap akan terlaksana. Dan kira-kira rencana-rencana ke depan menurut Bapak untuk kegiatan ini seperti apa? Apa harapan-harapannya? Jadi tetap akan dilanjutkan karena begini, saya mengatakan bahwa masalah utama kita adalah masalah kita dengan Tuhan. Ya. Jadi kalau hubungan kita dengan Tuhan diperbaiki, hubungan kita diakrabkan dengan Tuhan, bukan tidak ada masalah, masalah itu tetap ada. Tapi kita ada kekuatan, ada penghiburan, ada sukacita. Misalnya tadi ada Bapak yang datang ke sini dengan berbagai pergumulannya. Dia memang saya lihat sungguh-sungguh dalam Tuhan, karena dia dari latar belakang agama yang lain, kemudian masuk itu ada. Tapi itu yang saya selalu cek, berapa kali kalian membaca Alkitab. Mereka pada umumnya memang belum mungkin terbina masalah. Menurut saya kan memang sebagai seorang pendeta kita harus membaca Alkitab setiap hari ya. Karena pertama bahwa Allah menciptakan dunia ini dari yang tidak ada dengan firman-Nya, sehingga firman berkuasa. Dan Yesus sendiri mengatakan dalam Matius 4:4, manusia hidup bukan dari roti saja. Makanya saya sekarang ini sebagai pendeta emeritus, salah satu tugas saya menulis firman yang singkat hanya 250 kata. Yang menerima itu sudah 1.000 orang lebih, dan itu tembus sampai keluar. Penguatan ya. Iya, pokoknya firman Tuhan yang buat. Memang sulit, memang 250 kata itu. Kalau mau nulis panjang gitu gampang, tapi ini kan kecil ya. Karena kalau tulis panjang, orang-orang masa sekarang ini tidak mau membaca. Dan ditulis secara sederhana yang bisa diterima kelompok atas, kelompok menengah, dan kelompok bawah. Itu yang saya itu. Ada satu orang tadi saya catat nomor HP-nya, nanti saya, karena saya lihat dia perlu baca, nanti saya akan kirim renungan itu. Nah, itu karena peranan firman Tuhan itu. Jadi harapan ke depan ini memang akan terus ditingkatkan, tapi memang yang saya harapkan bahwa semua pembina, walaupun mungkin pendeta atau nanti penatua, mesti dipersiapkan dengan materi lah yang disampaikan supaya kita sepaham dalam menangani masalah. Intinya ketika diperhadapkan dengan hal-hal seperti ini di lingkungan kita bisa ambil bagian untuk menyelesaikan. Artinya bahwa kita boleh sakit, mereka boleh sakit, tapi kalau mereka dibekali dengan firman, saya pikir cara menyikapi sakitnya itu pasti akan berbeda. Tapi kalau dia sakit, dia berubah, habis obat, dia mengeluh lagi. Nah, tapi kalau firman itu kan jadi penghiburan dan kekuatan yang dan kami berharap mudah-mudahan program ini akan tetap berjalan dan terlaksana, walaupun memang ini sudah diprogramkan oleh GPIB program sinode kan, dan tiap tahun kami berdoa mudah-mudahan ini akan tetap jalan dan tidak akan putus. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sehat-sehat.
Irwani Rondono. Oh, hadir di sini melaksanakan mengambil bagian dalam pemeriksaan, Bu? Mengambil bagian tetapi juga Memantau. memantau. Oh. Bagaimana Ibu melihat situasi yang ada saat ini? Kalau melihat di sini, jadi untuk kegiatan bakti sosial ini tidak hanya terbatas kepada jemaat saja, tapi juga melibatkan seluruh masyarakat, dan bersyukur juga karena pemerintah yang ada di Desa Tumui 1 ini merespon dengan baik, bahkan juga ada kerjasama dari seluruh aparat desa. Sehingga memang ketika ini disampaikan, bahkan disosialisasi di beberapa waktu lamanya, antusias jemaat memang, bahkan masyarakat juga sangat-sangat luar biasa. Iya. Dan memang melihat kondisi yang ada saat ini dari beberapa tempat yang sudah kami kunjungi, kayaknya ini yang antusias dari warga Muslim yang lebih banyak kehadirannya. Apakah ini karena sosialisasi yang tepat atau memang ada kerjasama yang baik antara gereja dan pemerintah yang ada di sini, Bu? Ya, memang karena ketika ini disampaikan, kegiatan ini disampaikan, langsung ada koordinasi dengan pemerintah, sehingga memang pemerintah sudah mensosialisasikan itu di semua kegiatan-kegiatan, baik di masjid tetapi juga di pesta-pesta, bahkan kegiatan kemasyarakatan, sehingga memang antusias jemaat dan masyarakat memang ada, karena ini juga tempat pelaksanaannya dilaksanakan di balai desa. Iya. Dan harapan Ibu ke depan untuk kegiatan seperti ini kira-kira apa, Bu? Tentunya melihat animo masyarakat yang luar biasa, berarti ini sangat menyentuh keberadaan kehidupan mereka, bahkan kebutuhan-kebutuhan yang ada di tengah-tengah masyarakat yang mungkin dari soal status sosial atau mungkin juga kebutuhan mereka yang mungkin berpikir untuk memeriksakan sesuatu agak mahal, tetapi ini terbantu. Iya. Jadi menjadi harapan kalaupun ada kegiatan-kegiatan ini sangat baik untuk dilaksanakan. Iya, oke. Dan kami semua berharap mudah-mudahan ini akan tetap terlaksana. Terima kasih, Bu, atas informasinya. Selamat siang. Selamat siang. Dengan Ibu siapa? Ibu Yohana Lakumani. Oh, Ibu Yohana. Ibu Yohana datang di sini mengikuti kegiatan ini? Iya. Dan periksa apa? Periksa kolesterol, gula, asam urat, dan mata. Dan sudah dilaksanakan? Sudah. Bagaimana pelayanan dari petugas yang ada di sini? Mantap sekali. Baik ya, Pak. Dan sangat bermanfaat bagi Ibu? Sangat bermanfaat, ya. Dan harapan Ibu kira-kira ke depan untuk hal seperti ini? Ya, bisa diulang lagi karena bisa dilaksanakan ya, lagi. Masyarakat kan rindu untuk sehat. Iya. Kesehatan. Berharap mudah-mudahan ini akan tetap terlaksana ya, Bu? Iya. Terima kasih, Bu. Terima kasih atas informasinya. Mohon berkati. Tuhan berkati sama-sama. Halo. Dengan adik siapa tuh nama? Siapa Manopo? Oh, ada apa? Periksa apa? Ada cuma periksa atau ada cabu? Oh, ada cabu. Dokter yang periksa bagus atau jahat? Bagus? Kong sudah cabu? Sakit? Nggak sakit. Jadi mudah-mudahan cepat sembuh dan jaga baik-baik itu gigi. Ya. Oke, makasih adik. Shalom. Shalom dengan bagi juga. Ibu siapa ini? Dengan Sus Erna. Oh, Sus Erna. Sus Erna melaksanakan perawat ya? Ya, mendampingi GPIB. GPIB ya. Dan bagaimana Ibu merasakan kolaborasi antara Ibu berserta dengan tim medis lainnya yang ada di GPIB? Sampai hari ini hari ke-5 ya. Hari ini cukup bagus kolaborasi baik dari tim kesehatan dari GPIB bersama tim juga yang ada di puskesmas setempat. Kita komunikasi baik, kolaborasinya cukup baik sampai saat ini. Sejauh ini bagaimana pemantauan Ibu dengan antusias dari masyarakat maupun jemaat? Masyarakat dan jemaat
luar biasa antusias menanggapi, merespon ini kegiatan, sehingga sampai hari ini lumayan banyak pasien, lumayan banyak pengunjung yang merespon ini kegiatan baksos dari GPIB yang berkolaborasi tentu dengan Sinode Gemibem. Bagaimana harapan Ibu kira-kira dengan kegiatan ini? Kalau menurut kita sih ke depannya mungkin Gemibem bisa melaksanakan kegiatan ini yang memang itu komplit ya, karena sebenarnya Gemibem juga bisa melaksanakan ini karena dokter-dokter di Gemibem teristimewa yang ada di Monompia semua ada warga Gemibem, ada orang Gemibem, sehingga ke depan mungkin lebih orang Gemibem harus melaksanakan ini sehingga benar-benar turun ke jamaat sekaligus masyarakat yang ada. Memang ini kegiatan ini luar biasa nih respon dari masyarakat karena kebetulan juga di tim ini ada dokter-dokter yang muslim. Jadi barangkali ke depan Gemibem juga harus melaksanakan hal yang sama ini dan boleh berkolaborasi juga dengan dokter-dokter yang ada di Monompia, dokter muslim yang ada di Monompia, sehingga pelaksanaan ini orang boleh backing sama-sama. Iya, amin. Mudah-mudahan ini akan terlaksana dan kami juga berharap mudah-mudahan program yang seperti ini, karena program yang sangat-sangat positif, ini mudah-mudahan bisa dilaksanakan oleh Sinode Gemibem. Gemibem berkolaborasi dengan Yayasan Kesehatan Monompia ada di sini. Oke, baik. Terima kasih atas informasinya. Tuhan memberkati dan selamat melaksanakan tugas selanjutnya. Selamat siang. Saat ini kita berada di lokasi pengobatan gratis dalam kemitraan antara GPIB dengan Gemibem di Desa Tungoy, di wilayah Tungoy, di Jemaat Sion Tungoy. Dan sama-sama kita saksikan bagaimana aktivitas pengobatan di tempat ini cukup ramai. Semua tim kerja dengan baik dan kita berharap segala sesuatu yang dilakukan benar-benar membuahkan hasil yang baik juga dan menjadi berkat untuk kita semua. Jadi untuk warga Gemibem dan masyarakat yang sudah terlibat dan melibatkan diri merasakan dampak yang positif dengan adanya kerjasama antara GPIB dan Gemibem dalam pelaksanaan pengobatan gratis, tapi juga beberapa aktivitas dan kegiatan lainnya. Ini untuk sementara yang kami sampaikan dari Desa Tungoy, Jemaat Sion Tungoy, wilayah Tungoy. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita berjumpa lagi lewat kegiatan kolaborasi diakonal Gereja Protestan Indonesia bagian Barat dengan Gereja Masehi Injili di Bola Mongondo melalui kegiatan bakti sosial. Dan hari ini Senin 7 Agustus 2023 saya berada di wilayah Popo, tepatnya di Jemaat Sion Manembo. Pada hari ini, tanggal 7 Agustus 2023, kegiatan bakti sosial melalui tim yang ada dari Jakarta sudah berada di hari yang kelima dalam kegiatan bakti sosial yang sudah diatur di beberapa wilayah, di beberapa jemaat yang mendapatkan respons positif, baik jemaat tapi juga masyarakat. Dan hari ini saya berada di Jemaat Sion Manembo. Sepertinya yang hadir di sini tidak hanya komunitas jemaat Gemibem, tetapi juga masyarakat pada umumnya, baik denominasi gereja tetapi juga agama Islam yang ambil bagian dan berpartisipasi aktif
untuk kegiatan ini. Selaku pimpinan gereja, kami mengucap syukur kepada Tuhan karena kolaborasi diakonal antara GPIB dan Gemibom mendapat respon positif oleh masyarakat, lebih khusus di Bola Mongondo Raya ini. Dan kami percaya lewat panggilan ini, sebenarnya gereja sementara memberikan satu kesaksian yang positif untuk hadir di tengah masyarakat sebagai bagian dari panggilan gereja untuk menjawab kebutuhan dan pergumulan-pergumulan di tengah masyarakat pada umumnya. Kehadiran gereja tidak hanya membangun spiritualitas hidup warga gereja, tetapi bagaimana gereja berperan aktif hadir di tengah masyarakat dengan kompleksitas pergumulan kehidupan. Kiranya kolaborasi diakonal ini akan memberi dampak bagi seluruh masyarakat yang ada di Bola Mongondo Raya, dan tentu ada harapan selaku pimpinan gereja kegiatan-kegiatan seperti ini akan kemudian ditindaklanjuti untuk program-program ke depan. Dan kami berharap kegiatan yang memberi dampak bagi masyarakat pada umumnya ini juga akan mendapatkan respons positif dari pemerintah daerah, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, lebih khusus pemerintah yang ada di Kabupaten Bola Mongondo Raya ini. Kita percaya juga lewat kegiatan-kegiatan seperti ini, seluruh masyarakat dengan berbagai latar belakang kehidupan akan dipersatukan karena ada nilai-nilai kemanusiaan yang terus diangkat dan memberi dampak kehidupan bagi masyarakat pada umumnya. Demikian untuk kesempatan ini. Hari ini adalah hari terakhir bakti sosial yang dilaksanakan oleh tim GPIB yang kemudian nanti selesai dari jemaat Sion Manembo di wilayah Popo ini. Besok tim ini akan kembali ke Jakarta dengan agenda-agenda selanjutnya. Nah, tentu kami berharap juga program-program ke depan lewat GPIB dan pimpinan GPIB dalam hal ini Majelis Sinode bisa juga mengagendakan untuk tahun-tahun ke depan, sehingga masyarakat Bola Mongondo, lebih khusus lagi Gereja Masehi Injili di Bola Mongondo, dalam kemitraan antar gereja di wilayah pelayanan Gemibom, semua bisa tersentuh dengan pelayanan-pelayanan seperti ini. Paling tidak Gemibom mendapatkan inspirasi untuk bagaimana memaksimalkan tugas pelayanan gereja Tuhan di bidang diakonal ini. Demikian perjumpaan ini, dan inilah situasi dan kondisi jemaat dan masyarakat yang sementara mendapatkan pelayanan kesehatan dari tim bakti sosial GPIB. Demikian, masih ada agenda-agenda selanjutnya sebagaimana rangkaian acara kita di hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Selamat siang, salam sejahtera untuk semua. Bapak Ibu seluruh warga jemaat Gereja Masehi Injili di Bola Mongondo. Pada saat ini saya ada di Jemaat Gemibom Sion Manembo, dan ini adalah suasana di mana bakti sosial kolaborasi kemitraan antara Sinode Gereja Masehi Injili di Bola Mongondo dan Majelis Sinode Gereja Protestan Indonesia di bagian barat sedang melaksanakan bakti sosial. Sudah di titik yang kelima dari 5 tempat atau 5 titik yang telah dipersiapkan. Nah, tentu ini adalah sebuah berkat bagi Gereja Masehi di Bola Mongondo. Tidak saja berkat bagi anggota jemaat Gemibom, tetapi ini juga adalah berkat bagi seluruh warga jemaat. Sebab yang dilayani di sini bukan saja warga Gemibom, tetapi sekali lagi ini yang dilayani adalah seluruh warga masyarakat. Nah, karena itu kami dari Sinode Gemibom mengucapkan terima kasih banyak kepada panitia, tapi juga dari Majelis Sinode GPIB yang sudah bermitra dengan Gemibom, bahkan sudah melayani masyarakat di tanah Pepabuan Bola Mongondo Raya ini. Dan bagaimana proses dan kegiatan-kegiatan
apa yang dilaksanakan selama ini nanti akan dijelaskan oleh Ketua Panitia Baksos dari GPIB. Silakan. Baik, terima kasih. Kami Panitia Baksos GPIB tahun 2023 datang dengan personil ada 57 anggota. 6 itu dari saudara-saudara Muslim dan kami dipimpin langsung oleh Ketua Satu Majelis Sinode. Kami sudah melakukan baksos di 5 tempat, Toigar atau Nanasi, kemudian Modayak, kemudian di Dumoga, kemudian di Tungoy, dan terakhir di Pok-Pok sini. Adapun kegiatan-kegiatan yang kami lakukan itu ada dokter umum, ada 5 orang, kemudian juga ada dokter bedah dan melakukan bedah minor. Kemudian kita juga ada pemberian kacamata baca, tetapi juga melakukan khitanan atau sunatan bagi saudara-saudara Muslim dan memang dilakukan oleh tenaga medis dari Muslim. Kemudian juga ada pembagian pakaian bayi dari umur baru lahir sampai 4 tahun. Dan kita juga membagi tas-tas sekolah, ada kurang lebih 700 buah tas sekolah. Dan juga ada membuka konseling bagi siapa yang mau. Itu kira-kira yang kami lakukan. Kiranya sudah boleh menjadi berkat bagi warga jemaat dan bagi warga masyarakat yang ada di tempat ini. Demikian kira-kira. Dan Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan berkati, selaku pimpinan gereja Masih Injil Luang Mundo, kami berharap bahwa kolaborasi bakti sosial dan kemitraan ini pada masa-masa, pada waktu-waktu yang akan datang masih akan berkelanjutan antara Sinode Gemibeng dan Sinode GPIB. Dan salam dan hormat kami untuk seluruh warga GPIB. Siap. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.